Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memasang indikator RSI atau Relative Strength Index. Pertama-tama jalankan program MT4 Anda, lalu kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik menu indikator, kita klik osilator, kemudian setelah muncul menu sebelah kanannya, kita klik lagi Relative Strength Index. Nah, ya. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini, di mana kotak dialog ini mempunyai 3 bagian atau 3 tab, yaitu parameter, level, dan visualisasi. Parameter digunakan untuk menentukan periode waktu yang akan kita gunakan. Ya, di sini ada period dalam keadaan default atau asli bawaan daripada indikator RSI. Di sini terisi 14, maka biarkan saja ini dalam kondisi defaultnya. Kemudian untuk aplikasi toolnya kita klik, kita pilih. Jadi indikator ini periode 14 ini kita aplikasikan ke pergerakan harga pada kondisi penutupan harga pada setiap batang candle close, atau pada saat open market pada setiap batang candle, ya, bukan open market tapi open batang candle. Terus atau kita aplikasikan ke harga tertinggi pada setiap batang candle, atau harga terendah, atau pilihan berikutnya adalah median, rata-rata, karena ini diaplikasikan pada high low dibagi 2, harga tertinggi, harga terendah dibagi 2. Pada pilihan berikutnya adalah typical price, yaitu harga tertinggi high, harga terendah low, dan close, harga penutupan dibagi 3. Jadi high, low, close dibagi 3. Maka pergerakannya akan lebih halus lagi garisnya, nanti garis pergerakan harganya. Dan yang paling halus adalah diaplikasikan pada weighted close, ya. Jadi ini high, low, close, close, ya. Jadi ini dibagi 4. Kita pilih yang mana, kita terserah, ya, tergantung kondisi yang akan kita gunakan. Maka di sini kita pilih yang defaultnya saja, yaitu pada kondisi penutupan harga close, ya. Dan pada style adalah pilihan warna bisa pilih suka kita, defaultnya warna biru, atau kita bisa pilih warna yang lain. Ini garisnya kita pilih yang tipis saja, ya. Ini juga, ya. Untuk berikutnya adalah fix minimum dan fix maksimumnya pada pergerakan harga itu. Jadi nanti ini garis pergerakan harga itu minimumnya 0, nilainya 0, sedangkan maksimumnya 100. Ini defaultnya seperti ini biar keadaan aslinya saja. Terus kemudian pada bagian level kita bisa menambahkan di sini. Kita tambahkan kalau masih kosong, ya, di sini levelnya masih kosong, kita tambahkan add, ya. Untuk levelnya ini, level atas kita beri nilai 70, kita ketikkan 70 seperti asli bawaan default daripada indikator RSI. Kemudian kita klik add lagi, yang bagian bawah adalah 30, ya. Jadi ini yang 70 untuk mengukur kekuatan harga pada kondisi yang level tinggi, ya. Jadi sedangkan yang 30 ini untuk mengukur kekuatan harga di level terendah, ya. 30. Level tertinggi bisa disebut juga itu overbought, ya. Jadi overbought, kita bisa menambahkan keterangan seperti ini, ya, garis overbought deskripsinya. Pada bagian bawah kita bisa menambahkan tulisan oversold, ya. Kita kasih tanpa spasi, ya, boleh, dengan spasi juga boleh, ya. Jadi pada nilai 70 atas ini harga bergerak pada sudah mencapai titik overbought atau jenuh atas, ya, jenuh atas. Dengan bagian bawah ini oversold atau jenuh bawah. Jadi kalau harga bergerak ke bawah melewati garis 30, level 30 ini berarti harga sudah jenuh bawah. Jangan kalau harga bergerak ke atas sudah
melewati garis 70, maka harga sudah mengalami jenuh atas atau overbought. Setelah itu garis levelnya kita warnai apa? Misalnya kita warnai merah atau biru atau hijau ya. Bisa kita pilih sendiri, dimana keadaan aslinya tadi grey ya. Jadi misal kita pilih yang sekarang, kita pilih yang merah misalnya saja ya. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Sebentar, ini pada bagian visualisasi all time frame. Jadi indikator tersebut dinampakkan pada semua time frame ya. Jadi M1 ya, kita salang saja ini biar tampil pada semua time frame M1, M5, M15 dan berikutnya. Setelah itu kita klik OK ya. Seperti ini ya. Jadi ini yang tampilan daripada indikator RSI. Garis biru ini mewakili pergerakan harga naik turunnya ya, sedangkan yang garis merah ini mewakili level atas dan level bawah, dimana yang bawah angka 30 ini menunjukkan garis oversold atau jenuh bawah, sedangkan yang 70 ini mewakili garis overbought atau jenuh atas. Dimana kalau harga bergerak terus ke atas, naik sampai menyentuh atau melewati garis overbought, ini berarti harga sudah jenuh atas, sudah banyak yang melakukan pembelian sehingga sudah jenuh. Dan karena sudah jenuh, kecenderungannya maka ada dua kemungkinan akan naik, akan turun ya, balik arah ke bawah ya, sehingga di sini merupakan titik yang bagus untuk melakukan open posisi sell ketika harga melewati garis level atas ya, karena sudah mengalami jenuh maka kecenderungannya akan balik turun ke bawah. Atau pada kondisi yang kedua, setelah jenuh pada dalam keadaan tren yang sangat kuat, maka ini akan merupakan koreksi saja, koreksi sebentar, turun sedikit, lalu akan melanjutkan tren yang naik lagi. Itu ada dua kemungkinan. Jadi ya, jadi kita hati-hati dalam menggunakan RSI ini. Jadi walaupun ini sudah melewati jenuh atas di angka 70 ya, yang secara teoritis karena sudah jenuh atas harga akan balik arah ke bawah. Ya betul secara teoritis, tapi dalam praktiknya tergantung kondisi market. Apabila tren sangat kuat, biasanya pada jam-jam pembukaan market pada jam Jepang ya, jadi pada di pagi hari pasar Asia, atau di pasar Eropa siang hari, atau mungkin pasar Amerika. Jadi pada awal-awal pembukaan market biasanya walaupun ini kondisi trading, kondisi RSI-nya ini sudah mencapai di level atas, sudah jenuh atas, karena pada pembukaan market tersebut banyak yang melakukan pembelian, trennya akan kuat. Walaupun sudah mencapai 70 akan cenderung naik, jadi bisa di atasnya di 70. Cuma dalam kondisi normal memang biasanya ketika mencapai titik jenuh atas harga akan kembali ke bawah. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini kita bisa menggunakan sebagai titik entry untuk melakukan sell. Jadi ketika garis ini melewati garis jenuh atas, disitulah kita akan bisa melakukan entry open posisi sell. Namun tentu saja harus dengan perhitungan yang cermat atau digabungkan dengan acuan-acuan strategi yang lain. Dan ketika harga bergerak ke bawah ya, jadi ini ya, dalam kondisi normal ya, pasar normal, maka ketika melewati garis level bawah ini harga sudah jenuh bawah, maka kecenderungan daripada indikator RSI ini ketika harga mencapai level oversold atau jenuh bawah ini akan kembali lagi naik ke atas, sehingga di titik inilah kita bisa
mempersiapkan atau mungkin menghitung ya, kalkulasi untuk melakukan open buy. Nah, setelah kita melakukan open buy di sini, mungkin harga akan naik beberapa poin atau beberapa pips, dan tentu saja kita sudah mengalami profit ya ketika OP kita betul-betul di posisi yang sangat menguntungkan. Nah, itulah penggunaan dasar daripada indikator RSI ya. Jadi digunakan untuk mengukur kekuatan pergerakan harga. Karena namanya saja relatif strength index, relatif ada relatifnya ya. Jadi tentu saja tidak mutlak. Tidak mutlak ketika ini menyentuh level atas 70 harga langsung balik ke bawah. Tidak demikian. Dan juga apabila bergerak ke bawah ketika melewati garis oversold bawah ini nanti langsung balik ke atas, tidak demikian juga. Karena yang membuat indikator ini pun para ahli ya, menamakannya sebagai relatif, bukan mutlak ya, relatif strength index. Jadi untuk mengukur kekuatan pasar secara relatif. Namun demikian, indikator ini sangat membantu sekali untuk pengambilan keputusan, baik melakukan posisi open posisi sell maupun buy. Apalagi kalau kita bisa menggunakan dengan indikator-indikator lain. Walaupun nanti kalau kita secara cermat mendalami mempelajari indikator RSI ini ya, menggunakan indikator tunggal pun ya, jadi kita hanya menggunakan indikator RSI saja ya, digabung dengan analisa batang candle ini, tentu saja sudah bisa menghasilkan profit yang konsisten kalau kita cermat menggunakannya indikator tunggal saja, RSI saja ya. Dimana nanti akan kita bahas pada bagian 2. Jadi bagian pertama ini kita cukup hanya membahas dasar-dasarnya saja daripada indikator RSI atau Relative Strength Index ya. Jadi seperti ini ya indikatornya. Kita bisa scroll ke belakang untuk melihat tracknya, jejak historinya pergerakan ini ya. Scroll ke bawah ya, ke belakang maksudnya. Tapi kalau dalam indikator Anda tidak bisa digunakan untuk melakukan scroll ke belakang seperti ini ya pada hari-hari sebelumnya, maka Anda bisa mengubah auto scrollnya, klik kanan mouse ya, lalu properties ya, klik common di sini, common. Nah, auto scrollnya ini harus dihilangkan, dicawang, karena kalau auto scroll ini dalam keadaan tercawang, maka kita klik OK ya. Ini kita bergerakkan ke bawah, kita scroll ke bawah, tentu saja akan kembali ke posisi akhir ya, posisi ujung paling ujung, nggak posisi akhir, paling ujung ya. Maka klik kanan mouse properties, kita hilangkan cawangnya sehingga kita bisa melakukan scrolling ke belakang ya, seperti ini. Nah, dalam scrolling ini Anda bisa menganalisa, lihat historinya, time frame yang Anda gunakan berapa, misalnya 5 menit, misalnya 15 menit, bagaimana historinya, track recordnya daripada indikator ini. Apakah ketika melewati garis oversold atas betul-betul harga akan turun ke bawah? Coba ini kita klik crosshair ya di pojok kiri atas, kita lihat. Nah, ini pada time frame 15 ya. Jadi ketika kondisi garis bergerak ke atas melewati garis oversold, dia kembali ke bawah, bergerak ke bawah, jauh bergeraknya, sehingga kita misalkan melakukan open posisi sell di sini ya, tentu saja akan mengalami profit yang cukup banyak ya, beberapa pip kita hitung bisa itu ya. Dan harga tidak langsung turun ke bawah menyentuh garis oversold ya, tapi baru di tengah-tengahnya sudah naik lagi, kembali lagi menyentuh garis overbought atas ya. Ya, sini garis jenuh atas lagi. Ketika melewati ini maka harga kembali turun lagi. Kita melakukan open posisi sell di sini misalnya ya, maka harga turun lagi ya, sudah profit lagi. Tapi tidak sampai melewati garis oversold bawah ya. Jadi kita nggak melakukan open posisi di sini ya. Terus baru di sini hari berikutnya, ini batas hari ini garis vertikal ini titik-titik pada hari berikutnya pun kalau di time frame 15 ini
eh, belum mengalami oversold bawah maupun overbought atas ya. Ya baru di sini kira-kira sudah malam ini di pasar mendekati pasar Amerika melewati garis oversold bawah. Maka di sini kita melakukan OP buy ya. Baru harga bergerak atas dan kita sudah mengalami profit. Belum sampai atas ya. Di tengah-tengah harga balik lagi ke bawah, menyentuh garis oversold bawah lagi. Kita melakukan OP lagi sini, OP buy. Sudah profit lagi misalnya ya. Secara sederhana bisa kita analisa seperti itu ya. Dan seterusnya ini sampai melewati jauh ya garis oversold, sehingga kalau kita melakukan open posisi buy di sini akan profit yang sangat banyak. Naik ke atas terus sampai melewati garis overbought atas. Nah, jadi di sini tadi kita sudah melakukan OP buy, sudah profit, akhirnya harga bergerak terus sampai atas, melewati atas. Disinilah kita melakukan OP sell. Harga turun setelah kita OP sell ya, ini lurusnya ya, lurusnya di puncak batang candle paling atas itu kalau kita lihat crosshairnya, garis vertikal horizontal ini ya. Lalu bergerak ke bawah, kita profit banyak sampai melewati garis oversold bawah. Misalnya kita melakukan OP buy di sini ya, OP buy di sini itu saja juga akan mengalami profit karena sudah bergerak ke atas. Setelah OP buy bergerak ke atas beberapa poin, belum sampai ke atas, kembali lagi ke bawah ya, jadi melewati oversold bawah. Kita melakukan OP di sini ya, OP buy itu saja sudah profit beberapa poin. Dan seterusnya lagi. Disinilah ya, kalau ini tadi dibilang nanti akurasinya tinggi ya, jadi setiap kita melakukan OP profit, melakukan OP profit ya, karena memang dalam kondisi market yang normal, apalagi ini marketnya bisa dibilang sideways ya, jadi zigzag ya, jadi naik turun naik turun naik turun. Tapi pada hari berikutnya ini kondisi market yang trending ya, trennya sangat kuat ya. Disinilah maka kita harus hati-hatinya di sini. Ketika pergerakan harga yang menyentuh garis overbought atas ya, mestinya sudah jenuh dan akan kembali lagi turun, tapi ternyata karena pasar sangat kuat ya, trennya sangat kuat ya, dia hanya koreksi sedikit ke bawah ya. Disinilah hanya koreksi sedikit saja, terus beranjak naik, jadi garisnya tidak bergerak hingga tengah-tengah, hanya sedikit saja koreksi sedikit ya, naik lagi melewati garis oversold lagi ya, koreksi sedikit naik lagi, koreksi sedikit naik lagi ya, sampai di betul-betul jenuh, betul-betul oversold di sini ya. Ya di posisi ini ya, mungkin ini jam menjelang pagi, baru harga bergerak sedikit demi sedikit ke tengah-tengah ke tengah-tengah hingga hampir menyentuh garis oversold bawah di pagi berikutnya ya. Jadi ini garis vertikal batasan hari ini ya. Nah ini belum sampai menyentuh oversold bawah, sehingga kita nggak melakukan OP ya, jadi karena belum melewati oversold bawah, dia sudah naik lagi ya. Ini baru menyentuh, belum melewati, baru menyentuh garis overbought atas ya. Mungkin kalau kita menggabung dengan batang candle di sini bisa melakukan OP sell di sini, akan profit beberapa poin atau beberapa pip ya, turun naik lagi melewati garis overbought lagi di atas, mungkin kita melakukan OP sell di sini dan mungkin profit beberapa poin atau beberapa pip, naik harga naik lagi. Nah itulah seterusnya sampai pergerakan terakhir ya. Jadi sini tadi ini mendekati atau mungkin menyentuh garis overbought atas, harga turun, lalu turun ke bawah menyentuh garis overbought bawah, kembali naik lagi. Tapi ini ingat, ini kita menganalisa dalam time frame 15 yang kita gunakan untuk strategi trading kita. Beda kalau ini kita menggunakan time frame 5
menit ya. 5 menit kita gunakan, maka yang tadi hanya menyentuh di time frame 5 menit bahkan sudah melewati garis oversold bawah. Kita klik lagi yang ini, kita auto scrollnya kita cawang biar otomatis menuju ke bagian ujung akhir. Kita klik lagi ini yang 15 menit ya. Di time frame 15 menit garis RSI ini hanya menyentuh saja garis oversold, tapi di time frame 5 menit sudah melewati garis oversold. Itu. Jadi kita bisa menggunakan RSI ini untuk menentukan posisi OP buy maupun OP sell. Ya. Ya, itu saja sebagai dasar. Ini saja sebagai dasar untuk memahami penggunaan daripada indikator RSI atau Relative Strength Index. Pada bagian berikutnya, video berikutnya nanti akan kita dalami lagi, akan kita pelajari lagi bagaimana untuk meraih profit konsisten dengan menggunakan indikator tunggal Relative Strength Index atau RSI saja. Jadi nanti pada video berikutnya akan kita bahas hanya menggunakan indikator tunggal ya, RSI saja, kita nanti bisa memperoleh profit konsisten. Ya, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Akhirnya untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.